Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau gitu? Satu materi boy. Setelipun kami hormati para sesepuh dari Kecamatan Grogol Mahmud yang tinggal baru masuk di Kecamatan Karangtengah. Yang saya hormati Ketua Satu PPD Kecamatan Karangtengah pada hari ini, Uki, Ketua Banko semuanya dari seluruh desa Kecamatan Karangtengah. Mengerjakan pulau sebat tunggal Uki, pulau hormati Uki, Ustadz Ustadzah, guru TPD Kecamatan Karangtengah yang hari ini hampir bisa hadir di tengah-tengah kita. Kalau lagi berdek ini pengurus, pembina, pengawas apa berdek ini. Kalau tinggal tunggal PNS nol dan pulang kami ada ini. Alek pulau. Sekarang bos, sebelumnya cek dulu. Meskipun yang penyusup ini, cocok guru DPG. Cek, ya. Pernah dong, berdahara. Karena yang itu mengerti kertasnya. Pulau sebat cek, dengan tepuk gitu. Betul apa gitu? Cek, tepuk. Cek. Kalau saya bilang cek satu, tepuk satu. Cek, satu. Cek. Dua, cek. Cek. Iya. Coba cek. Cek. Oke. Sekarang keluar sebat dung dengan tepuk paha ya. Dung. Ngoten ya. Jadi dung. Dung. Oke. Cek. Cek dung. Oke. Siap. Kenapa? Pocong saja ya. Sudah semua kita cek, baru kita mulai permainan. Dua kata. Cek. Dung. Cek dung. Cek. Tiga instruksi. Cek. Dung. Cek dung cek. Dung cek. Temponya dipercepat lagi. 4 instruksi. Cek dung. Dung cek. Dung cek. Ya Allah, betul sangat sedikit diteruskan lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengahnya panjenengan sedangkan ini kula dihaluni TPK ya. Guru kula itu enten TPK, Pak Sugito, Pak Muslim, Bung Arya itu guru-guru kula ingkang cedhakan alhamdulillah. Saat ini terus dados guru nggih. Alhamdulillah guru abadi nggih. Pun melahirkan berapa generasi Bapak Ibu? Udah mencetak berapa anak lulusan TPK sampai hari ini? Saya ngajar dari tahun 2000. Angkat tangan. Oh, 1, 2, 3. Saya ngajar dari tahun 2005. Mulai dari pengajar.
2010 2015 yang baru ngajar 2020 generasi muda tapi ini bukan ngajar. Alhamdulillah niki fenomena luar biasa kalau itu sekalian. Kalau ngisi, kalau kalian Mas Faris mau ngisi dengan kok ngisi guru TPG wonten Kartosuro, Sukoharjo, Klaten niku gurune sik nemen SMA, kuliah sing duwe anak di bojo iki baru nikah mesti udah di langsare misalnya. Terus mungkin enten reuni guru TPG iki lagi nikah, duwe anak. Aku dan boten itu sing kasus benar ini boten wonten iki. Yang ada itu dados donatur wonten iki. Tapi hari ini alhamdulillah di Kecamatan Karangtengah guru-gurunya terus bakal-bakal nih. Ragane ngoten tapi jiwanya masih muda nggih. Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dapat salah suatu kehormatan juga karena memang panjenengan sedangkan Bapak Ibu semuanya itu adalah orang-orang yang mulia, orang yang terhormat karena tidak semua orang purun ajar PPI. Ini tahu bukan? Ini. Jangan ajar dibayar mau bukan? Bukan. Jadi nggak dibayar sudah bukan. Saat ini kita bandingkan dengan kasus yang satu ini lagi. Enten dari operation, enten apa nih kok? Timbel-timbel apa nih kok? Yang pada sangat. Jelas atas berapa biaya masuk mereka? Biaya masuk mereka antara kisaran 300 sampai 3.600.000. Biaya masuk bundel mereka itu, dan itu biasanya berlaku sekitar 1 bulan sampai 6 bulan. Jangan pun bukan dibayar 3.600.000 kalau ngajar setengah semester, 1 semester 6 bulan. Berarti 1 bulannya berapa? 500.000. Nah saat ini jenengan dibayar bener? Alhamdulillah. Itu bedanya jenengan kali orang-orang itu. Terus Bapak Ibu sekalian, insya Allah orang-orang luar biasa dan semoga ini menjadi berat amal ibadah kita semua. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, bahwa hari ini didhawuhi Tuhan ini kan mengisi ruang untuk pembelajaran. Tapi sayangnya pulau itu dereng ngajar dadolan. Nggih, ketankan rumiyin nami kula Muhammad Isasatri. Kula bagian manajer sosial dan dakwah di BRT secara mandiri. Terus pekerjaan saya menikah bagaimana mengurusi bagian dakwah mereka yang biar terupdate. Kula kalau ini sampai membuat proposal bagaimana mensejahterakan guru-guru TPI, guru-guru TPA biar semangat belajar. Saat ini jenengan mikirkan ngajari anak bakal mereka, tetapi mikirkan lah gulane nomah entek. Walah aku lebih rabana. Alah aku rumah anakku piye, bojoku piye dan sebagainya. Itu yang terkendala sampai hari ini guru-guru TPI. Ikhlas ya lagi. Ikhlas. Tetapi Bapak sekalian, ikhlas dalam duniawi monggo saja, tetapi secara rupiah banyak orang-orang yang kemudian guru TPI yang harusnya mulia tapi kemudian disingkirkan oleh masyarakat karena ya gue ngajari anakku tapi gue ya orang duwe ekonomi dan sebagainya. Maka pekerjaan saya bagaimana untuk mengangkat guru-guru TPI. Dan mudah-mudahan ini ada satu proposal nanti insya Allah saya bawa ke Bu Hari ini sebagai selaku ketua Bako, bagaimana membuat yayasan, kemudian bagaimana mensejahterakan guru-guru TPI biar kita guru-guru TPI yo bisa ngajar tapi yo pawane jadi guru seperti itu. Dan kemudian saya juga mengajar di Omah Quran Baturullah. Omah Quran itu berdiri 2018 Juli dengan metode UMI. Ini bukan kasus TPA, lebih bagus TPA Bapak Ibu sekalian. Cuma dia hanya fokus di pengajaran alif bata, ikro. Nek dengan ngertos ikro nih,
Tetapi ternyata di luar sana masih banyak metode yang lain. Ada suwafa, qiraati, ada juga umi. Nah, yang saya pakai di Al-Quran Batul Kaum Nikah adalah umi. Bikin buku sendiri, atau sidoarka tapi namanya umi. Itu yang kita pelajari. 2018 Juli kita buka, akhir 2018 pesertanya 250 santri dari mulai anak TK sampai sepuh-sepuh. Terus bapak-bapak saking sejati diri wayang menika datang ke Al-Quran untuk belajar hikmah. Wonten sing hari itu tolongan ngetan menika nggih teng Batu belajar hikmah itu yang sepuh-sepuh di internet bukunya, di internet dan sebagainya. Dan luar biasa, mereka itu datang tetapi mereka juga bayar. Infak mereka itu datang minimal 50.000 itu. Terus kemarin saya bagian admin, saya mengkoreksi terakhir saya Desember 2019 kemarin saya mengumpulkan sekitar 13 juta dari sekitar 300 santri dari anak TK sampai sampai bahkan itu. Dan itu biaya segitu 13 juta sekian itu hanya dari santri bawah dan itu diperuntukkan untuk guru-guru pengajar DPJ, guru-guru pengajar DPJ. Terus ya gajinya luar biasa daripada ngajar yang SD kena nih Al Quran itu kan. Padahal gurunya cuma sekitar 22, sebenarnya 22. Terus ya akan sangat pengen aku daripada CPNS. Nabi yang dengan Allah SWT. Nah, dengan Bapak Ibu yang hari ini berjuang di TPI, mungkin generasinya hari ini sudah berbeda daripada generasi sebelumnya. Dan dulu dengan ngajar orang iso manggung niku mboten apa-apa. Nah tadi dengan ngajar niku mesti ngajar maca alif lam mim ngoten. Ora iso manggung mesti harus tunggu sore diparani bapake. Digawani polisi nggih. Gimana? Karena memang generasinya sudah berbeda. Harinya termasuk generasi Z. Saya termasuk generasi X dan sebelumnya generasi Y, generasi Z, generasi milenial. Maka dalam mengajar juga harus berbeda. Jadi yang ngajak anak-anak ke masjid itu, di wahyu ada orang, ada kamar, ada yang TPA, mereka berangkat. Tetapi hari ini mereka lebih asik main game dan sebagainya. Karena memang generasi berbeda. Maka kemarin salah satu Mas Faris itu yang beliau dari Boyolali itu udah berhasil menerapkan proposalnya. Dia menerapkan pemberdayaan masjid. Jadi masjid itu dipasangi wifi. Terus kemudian takmiran itu dipasangi komputer. Komputernya 2. Ditukani CPU paling berdiri. Core i7. Ini cukup mungkin. Anak-anak dibiarkan untuk main game, tetapi waktunya sholat kudu rampung, kudu mandat, sholat isya. Sehingga di masjidnya Mas Faris itu setiap 5 waktu yang ngadani anak-anak, bahkan sampai mereka tuh nggak mau pulang di paran boy. Memang ada orang lo digunakan job mana gitu. Mereka asik di masjid, oke. Kemudian mereka interaksi dengan teman-temannya, kemudian mereka bimbingan dan sebagainya. Tetapi aktivitas mereka di masjid, sehingga masjidnya itu makmur. Sampai kemudian perkembangannya mereka membuat bimbel, kemudian ngajar anak-anak. Sehingga setelah itu generasi selanjutnya mereka dididik untuk mengajar anak-anak TPA. Dan terus aku kan yang mengajar anak-anak TPA itu bukan panjenengan penjangan itu, tetapi generasi setelahnya. Anak-anak SMA, anak-anak SMA ke atas kuliah, bahkan ada yang SMP sudah mengajar. Karena memang generasinya seperti itu. Nah, itu generasi-generasi yang harus kita siapkan di generasi saat ini. Ini yang menjadi PR bahasa proposal saya itu bagaimana mengkaderisasi anak-anak generasi remaja biar menjadi jenengan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
eh, hari ini seorang guru dituntut untuk bagaimana untuk mengetahui psikologis anak. Yang saya ketahui, saya pulang mengatasi ada tiga karakter anak dalam dirinya. Yang pertama tipe visual. Tipe visual menikah anak itu mengandalkan penglihatannya. Terus menjenengan ketika melihat anak-anak itu, kalau ada anak yang kemudian suka nonton, memperhatikan, kemudian dia lebih cenderung untuk menirukan, itu berarti dia termasuk anak visual. Apa yang dia lihat pasti dia akan tiru. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2014-2016 di California, Amerika, ada berita ada anak jatuh dari apartemen lantai 6. Kenapa? Karena suatu saat ibunya itu memberikan baju superhero Batman, kemudian kasih ke anaknya. Anaknya kemudian karena memang mungkin sering lihat kartun Batman, mungkin ingin mencoba, sehingga kemudian dia melompat dari jendela dan akhirnya meninggal dunia. Apa yang dia lihat, dia pasti akan menirukan. Begitu juga anak-anak yang tipe visual menikah. Terus salah satu kunci ketika anak-anak itu termasuk tipe visual ini, kita harus melihat contoh teladan yang baik untuk anak-anaknya itu. Tipe visual. Terus ketika ada anak itu nakal, ya bukan nakal ya, super nakal ya. Bahwane anaknya senang aku kan, senang nyolong itu jangan dimarahi, tapi coba dicek dia niru siapa. Justru niru bapaknya atau niru gurunya dan sebagainya, itu bisa jadi. Yang kedua, anak itu memiliki tipe auditory atau dia lebih mendengar, lebih peka pendengarannya. Ketika anak itu biasanya di keadaan itu duduk dolanan diri, pasti dia bisa jadi termasuk anak yang pendengar tadi. Dia akan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Atau bahkan ada anak juga yang tipenya dikandani pelayon, banean, bahkan gundul dan sebagainya. Bisa jadi dia anak auditori. Maka jangan kemudian lagi dolanan nasi-nasi bukan ini ojo bolang wae dan sebagainya. Akhirnya anaknya nangis dan sebagainya. Itu termasuk bagaimana menangani anak-anak. Dia harus kita lebih baik banyak memberikan informasi yang baik kepada anak tadi. Nah ini anak yang ketiga yang mungkin bikin rusak sadarnya geram. Anak tipe kinestetik, Bapak sekalian. Kinestetik menikah anak yang mohon maaf, mungkin dia lebih suka aktif ya. Anak gelas pecah nih, anak pit motor gayar-gayar dan sebagainya. Ada banget kakinya kalau pemain rusak dan sebagainya. Anak beraktif ini dia lebih cenderung pada praktek. Dia lebih cenderung dalam praktek. Dalam penemuannya, anak-anak ini biasanya yang kelas pintar, tetapi ketika disuruh praktek, nyong bengkel langsung iso. Nyong kotak-kotak HP langsung iso. Itu termasuk anak-anak yang lebih praktek. Maka dari itu, dalam setiap tipe anak ini kita harus berbeda untuk menanganinya. Kita harus berbeda dalam situasinya. Tidak semua anak itu bisa disamakan. Kalau umpamanya macam kurang yo, mungkin ada yang atau menhafalan kuasa anak seneng, ada sing gunaro menang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang sampai lari-lari. Ulau birabbin nas, keliling dan sebagainya. Setiap anak berbeda kesan. Maka kita harus bagaimana cara mengatasinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam tipe pembelajaran itu sebenarnya TPA itu nggak terlalu harus dituntut kayak SD, SMP dan SMA. Mereka tidak harus
kudu ngurungane di depan kelas, kemudian di dalam ruangan tidak. Ada rumus dalam pembelajaran TPA. Saya singkat BPN. Atau mungkin dengar pernah mendengarkan di teori-teori training lainnya BPN. Bernyanyi, bermain, terus bercerita dan muhasabah. Bermain, karena memang dunia tipe anak-anak itu adalah bermain. Dengan ngajar tapi kudu serius, karena memang dunia anaknya bermain, ya tidak bisa. Maka salah satunya adalah bagaimana kita itu harus masuk ke dunia anak-anak untuk bermain. Nah, cek cek, cek cek, duduk, cek dum, cek, cek dum cek. Masih konsentrasi. Salah satunya adalah bermain, Bapak Ibu sekalian. Bermain itu banyak sekali. Bermain banyak sekali. Ada mungkin beberapa guru itu membuatkan alat-alat peraga untuk bermain. Bahkan bikin ular tangga ya, ular tangga, kemudian bikin kasus lotre mereka, tapi dikemas bagaimana mestinya biar itu sebagai alat pembelajaran juga. Nah, sebenarnya saya ingin mengusulkan kepada Bako Kecamatan bikin dianake training guru TPA sekarang tengah ning Tawamanu. Setuju betul? Setuju. Ibu setuju. Oke. Iya. Perlu diadirkan itu. Nanti saya ingin mengusulkan itu dalam artian apa Bapak Ibu sekalian? Nanti kita tindakan ke sana dalam acara pelatihan. Di sana kita 1 hari full, kita undangkan 4 atau 3 trainer untuk melatih, termasuk untuk bagaimana membuat kurikulum pembelajaran, kurikulum bermain, peraga bermain. Dan terus kalau pembelajaran itu dengan bermain, dengan bernyanyi dan sebagainya, sebenarnya bisa kita pembelajaran kasus menerapkan akidah kepada anak. Rukun iman ada 6 itu dibuat nyanyian dengan berbagai versi juga bisa. Dan itu perlu ditingkatkan. Nanti masing-masing guru pasti memiliki ide yang bagus. Memiliki ide, oh iya nyanyiannya nganggo jalan goyang. Yo, ana sing nganggo apa namanya lost doll. Anak-anak hari ini tuh harus diupgrade Bapak Ibu sekalian. Lagu-lagunya itu ojo sing topi saya tuh harus aku serat zaman. Nyanyian lagi lost doll, terus kamu boleh jalan goyang dan sebagainya. Tetapi kemudian diindukkan materi-materi Islam, materi TPA dan sebagainya. Maka ada banyak cara bermain dalam menerapkan pembelajaran TPD. Yang kedua tadi bercerita. Bercerita itu juga ada caranya. Ada caranya. Termasuk bagaimana berdongeng. Berdongeng itu bagaimana guru-guru ditingkatkan berdongeng di depan. Terus caranya opening itu ada. Jadi bagaimana ekspresi, kemudian bagaimana dia memperagakan kayak jadi menceritakan titik yogiye, kemudian menceritakan kondus yogiye dan sebagainya. Itu ada tekniknya. Nah, kemudian juga yang ketiga ada muhasabah. Muhasabah itu adalah istilahnya bagaimana anak itu agar tetap paham ada beralam, kemudian bagaimana anak-anak dikenalkan dengan ciptaan Allah. Dia dikembalikan hakikatnya pada akidah pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada tekniknya. Dan tidak bisa saya sampaikan hari ini, tetapi nanti kita sedikit breaking aja ya. Breaking aja sebagai pemantik bermain tadi. Intinya itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghadapi anak-anak. Anak-anak dulu zaman sekarang itu berbeda. Sekarang TPA, sekarang kemarin saya mengantar teman ngajar TPA di Nogosari Boyolali.
Nah di sana ini anaknya sudah bawa ikro, sudah bawa pulpen, sudah bawa pulpen, bawa nih HP. Saya bukumu di ikromu di, ini tante, bawa nih HP. Dan di situ jangan lengkap. Anak ikro, kemudian anak tugas juga kemudian malah sekis, anak rumahnya, urutan HP itu banyak. Zamannya sekarang sudah kayak dia. Jadi ya, ulang itu saya mau berangkat TPWI, buku ini kalau dirundung, sampai nanti, di mana, malah kan, tidak ini betul aja, nggak ada yang seperti itu. Oke, hari ini kita akan ice breaking, kita perbanyak ice breaking aja sebagai motivasi, sebagai game untuk sepanang. Kita bangun awal sepanang terus, hari ini kita akan sesi. Cek, dum, cek dum. Oke, ini klausul jumlah sedangkan kita berdiri di bawah kita berdiri bermain. Kenalan nom. Kamu kan belum. Santri. Santri. Siap. Santri. Siap. Oke. Kita akan bermain apa? Kita mengulang semangat mengulang materinya Mas Faris kemarin. Hitungan 8 mundur ke 1 dengan tangan mengepal. Contoh 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agak cobi tangan kanan. Itu dari 8 mulai 1 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sangat. Sekarang kiri. Dari 8 sampai 1. Dari 8 itu dari 8. Nah, 8 ke bawah. 8, 7, 6, 5. Ulangi. Berhubungan. Ketika saya sudah mulai ya. Mulai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang kaki 8. Dari 8 sampai 1. Mulai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agak. Yang kiri coba. Mulai dari 8 ya. 8 sampai 1. Mulai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita coba. Sekarang digabungkan dari kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri. 8, 7, 6, terus nyambung terus. Agak paham? Jadi mulai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oke. Sing melu dingin sih kelingan deh. Ini go refreshing. Sekarang setengahnya 8 berapa? 4. Oke. Ini mulai dari 4. 4, 3, 2, 1. Yuk, mulai. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Kanan kiri. Bukan kaki tangan ya. Kanan ya. Mulai. Kanan dulu. 4, 3, 2, 1. Ulangi. Kalau saya bilang mulai, oke langsung sabut 4, 3, 2, 1. Kanan dulu ya. Mulai. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Kanan. Oke. Polanya sama. Dari kanan mulai sekarang mau digabung. Dari kanan kiri, kaki kanan kaki kiri ya. Kita hitungan. 4, 3, 2, 1. Mulai. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oke. Bisa sabar baik. Sekarang setengahnya mas berapa? 2. Oke. Sekarang 21. Kanan dulu. Coba cek. 21. Oke. Kiri. 21. Kaki kanan. 21. Kaki kiri. 21. Oke.
digabung. Mulai 2, 2, 1, 2, 1 sampai kaki kiri. Mulai. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Sekarang setengahnya 2 berapa? 1. 1, 1, 1, 1. Dari kanan sampai kaki kiri. Mulai. 1, 1, 1, 1. Ulangi. Mulai dari layar kanan. Mulai. 1, 1, 1, 1. Ada sih gue ini. Ya. Oke. Sekarang digabung Bapak Ibu sekalian dari 8 sampai 1. 8, 4. Paham? Setelah sampai kiri. Lalu 4 dulakan dari atas. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Selesai. 2, 1, 2, 1. Paham? Paham. Dari 8 ya, 8 kanan kiri itu selesai langsung 4, 3, 2, 1 terus 2, 2 itu ya. Ya. Berhitung mulai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 1, 2, Oke, akhirnya dulu nih. Mulai dari 2, 1 mulai. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Pun sampai? Belum. Oke, kita lanjut permainan. Sekarang ketika saya bilang 1, nanti tepuk 1. Coba 1. Ketika saya bilang 1, ketika bilang 2, tepuknya 2. Prok. Ngerti nggih? Tapi ke depan. Coba 2. Kalau bilang 3. Cek. Ha, temannya nggih. Singkatan dong. Oke, coba 1, 2, 3. Sampai kan ketemu paling diandal ini. 3. 1, 2, 1. 1. Tiga. Kalau tekan darah. Sekarang saya minta kita berkelompok. Ini ada berapa? Banyak. Satu kelompok 5 orang sobi. Silakan bebas. Aja cari kelompok bebas. Kita akan menerapkan bagaimana pembelajaran berkelompok dengan anak-anak. Nanti sebenarnya pembelajaran, tapi kita buat sistem. Monggo, silakan. Yang aku pilih 5 orang nanti langsung melingkar. Monggo. Ini bebas monggo benar. Di depan monggo.
Sambil lega nggak apa-apa, sambil lega nggak apa-apa. Tapi kesel. Pas kene limo ya, nggih. Pas iki cukup pas. Kamu lingkar. Ini kan nggih. Lingkar. Sehingga dapat 5, 6 ya benar Allah. Lihat, nomor, Pasang sosok. apa namanya dari Pak Salam. Sabun, sudah dapat kelompok semua? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pembelajaran TPQ itu biasanya kita sering banget ngajar kondisi anaknya rohani banget, gimana? Iya, rohani banget. Maka bagaimana cara untuk mengatasinya adalah dengan cara bermain, tetapi mereka tetap asik, tetap fokus. Permainnya adalah silakan tekan tangan kanan, tangan kirinya, samping kanan, samping kiri. Jadi berpegangan salah satu kelompok. Jamuran. Namun Ya kan pelayu. dienakan tempat duduknya. Parah hipis menengah jatulan. Sudah dudukkan. Cara dilepas. Enggak usah dipegang. Nah, nanti saya akan bercerita. Nah, nanti fungsinya kelompok ini adalah nanti saling menangkap. Pernah bermain ini? Belum. Oke. Nanti yang udah nanti bisa dipraktekkan. Tangan kanan tangan kanan gini, tangan kanan semua gini, tangan kiri gini. Oke. Kemudian letakkan tangan kanan ini di bawah tangan temannya yang gini. Oh gitu. Sudah. Terus nanti ketika saya bilang tangkap, silakan berusaha yang tangan kanan menghindar, tangan kiri menangkap tangan kanannya. Oke. Usahakan bisa lepas dari temannya, usahakan bisa lepas temannya. Usahakan kira. Coba ya. Tangkap. Kita coba lagi. Sudah dipasang semua? Oke. Konsentrasi, ya. Perhatikan jangan kena ya. Tangan. Ya. Paham?
Sudah coba semua? Oke. Sekarang kita mulai permainannya. Baru kita mulai. Saya kan bercerita. Nanti kalau ketika di tengah cerita ada kata harimau, silakan langsung segera ditangkap ya. Tapi kan saya bila kata harimau di tengah cerita, ketika ketemu harimau langsung tangkap ya. Oke. Kemudian siapkan semua, yuk kita pasang. Ceritanya udah tidak mau. Pada suatu hari, Pak Didin berencana untuk berjalan-jalan ke hutan untuk menangkap seekor. Belum. Oke. Pada suatu hari, lagi. Kawan-kawan gue bisa. Pada suatu hari, Pak Didin berencana untuk jalan-jalan ke hutan untuk menangkap seekor kelinci. Untuk menangkap seekor kelinci. Karena rencananya untuk dijual di pasar. Pada hari itu dia berangkat membawa panah dan karung. Ketika berjalan, di depan ketemu Pak Hari. Yang juga ingin ikut berjalan bersama ke hutan. Kemudian dia berjalan, setelah di tengah hutan dia ketemu seekor burung. Akhirnya kemudian dilepaskan kembali. Kemudian berjalan lagi, ketemu ular, ketemu banyak sekali hewan-hewan, termasuk badak. Tiba-tiba dari jauh ada seekor kucing. Ada seekor landak yang lari terbirit karena dikejar harimau. Kena semua. Ini barang-barang tak cekel. Babar. Oke, sampai sudah terus kenalan. Itu satu game untuk anak-anak. Ketika kemudian anak-anak sudah mulai bosan dalam belajar. Dalam pembelajaran pasti bosan ya, kantor begini kalau kalian baca sholat, tapi yang masih tahu sholat. Kalau bacanya sholat pendek tapi padahal dia belum hafal. Maka kemudian bagaimana untuk merefreshingnya dengan cara seperti ini. Anak itu akan antusias ketika kemudian dalam bermain ini. Nah nanti yang apa? Yang kena ataupun yang ketangkap atau bagaimana yang kena hukuman. Nah dia nanti disuruh maju untuk menghafal. Dia lebih antusias daripada pas lagi moco, kowe maju. Dia akan kemudian merasa nggak ada yang tertantang, nggak ada yang asik dan itu dalam pembelajaran apa namanya pembelajaran TPQ. Nah itu bisa dikemas dalam cerita bagaimanapun dalam kisah-kisah Nabi dan sebagainya sebagai bahan pembelajaran. Lanjut, mau game lagi? Bon apa ya? Tapi dia mau ini pak. Oke, masih banyak lagi game-game dalam pembelajaran. Bagaimana untuk
melatih konsentrasi anak, bagaimana untuk anak-anak tetap antusias dan pembelajaran, mengendalikan keaktifannya dan sebagainya. Nah, nanti bisa dibuat sebuah kurikulum. Nanti buat sebuah kurikulum seragam. Termasuk kemarin saya lihat teman saya di SD Tirakian di Kartosulo membuat sebuah permainan luar biasa, dan termasuk salah satunya adalah ular tangga. Ular tangga itu besar, ukuran 4 kali meter, 6 meter kali 6 meter, dan isinya itu ya tentang bacaan sholat, ketika dulu bacaan sholat, kemudian suruh bernyanyi, hafalan dan sebagainya, macam-macam alat peraga dalam pembelajaran. Intinya Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah masa-masanya mereka dunia bermain. Maka seorang pendidik itu harus pintar-pintar bagaimana mengemas pembelajaran itu sebagai bermain. Termasuk ketika kita pembelajaran dengan nada-nada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan masalah berbayar atau tidak, tetapi sebagai antusias. Beda ketika anak-anak bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus lagi teko wis sepaneng gitu. Tapi ketika ceria, ketika pengajarnya ceria, ustaz-ustaznya ceria, kemudian ramah, baik, pasti akan disenangi oleh murid-muridnya. Akan diam. Ketika anak ini antusias dalam menerima materi, dia akan mudah sekali dalam mencerna ilmu. Salah banget. Pasti besok ketika ustaz-ustaznya nggak masuk, yang ramah tadi, dia akan dicari terus, dia akan dikangani terus dan sebagainya. Makanya dalam pembelajaran anak-anak itu harus lebih banyak inovatif, harus bermain tetapi mengandung materi yang bagus dalam didik anak. Karena tadi anak itu tipikalnya berbeda-beda, rasanya berbeda-beda dalam menangkap informasi. Ada yang berusaha tekan nonton tok, bisa menirukan, tetapi harus ada yang harus diajari benar-benar karena dia tipe kinestetik. Ada juga yang dia mendengarkan dan sebagainya. Itu tipe-tipe anak yang dalam pembelajaran. Maka seorang ustaz-ustazah jangan sampai kemudian kita kalah dengan guru-guru yang di luar sana yang mereka hanya mengajarkan basic ilmu duniawi saja. Bukan berarti tidak penting, tetapi ini aja yang bisa menyelamatkan mereka masuk surga. Insya Allah agama Islam ini yang kita ajarkan ini harusnya mereka berantusias lagi. Tetapi hari ini anak-anak itu mulai menurun daya antusias dalam pembelajarannya. Mereka tersibukkan oleh fenomena dunia saat ini, gadget, TV, internet dan sebagainya. Maka seorang guru kita harus banyak-banyak mengupgrade diri kita agar lebih menarik lagi untuk diminati anak-anak dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian dari Matullah Sulala, mungkin ini sedikit refreshing kita nih, kita sharing-sharing updating. Nah, tadi harapannya ke depan Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan, saya masih punya keinginan bagaimana nanti kita belajar bareng. Entah nanti nggak harus di Tawangmangu, kita adakan 1 hari full, kita undangkan trainer. Jadi nanti akhirnya 1 hari itu tidak hanya kita mendengarkan, tetapi ustaz-ustazah dilatih untuk mengikuti teaching ataupun bagaimana caranya mengajar, bagaimana caranya untuk bisa menarik anak-anak, bagaimana biar bisa mendongeng dan kayak pendongeng Kak Bimo dan sebagainya itu, bagaimana pasti ada tahapnya. Bagaimana caranya anak untuk bisa mereka mas jadi benar dia nggak mau mendengarkan, dia tidak mau mendengarkan seperti itu. Itu padahal tingginya sekitar 3 meter Pak, panjang 1 meter dulu 3 meter, anjlok. Ketika jatuh tanya, gimana mas, sakit nggak? Iya tak, ternyata tak, gitu. Dia baru merasakan sakitnya. Yang kedua itu gimana Pak? Yang kedua dia
turunan ketika tangga itu karena ada pegangan tangga itu dikandani mas harus turutan kono oleh tipe lorong benar dia nggak mau mendengarkan dia langsung turutan terus saya sampai keempat kalinya dia jatuh tangannya patah baru dia merasa dia ternyata lorong sampai tugel tangannya gitu. Ini termasuk anak-anak belajar dia nggak mau dinasihati dia yang iya aku rasanya gini nego dikandani di yang diomongi urung rasanya urung percaya. Ini termasuk anak-anak Kristen. Nah, guru juga harus tahu tentang kondisi-kondisi seperti ini. Tidak mau dipaksakan anak itu dengan suatu hal. Ketika mereka berada dalam tipe Kristen kita. Beda dengan tipe-tipe yang lainnya. Nah, nanti suatu saat mudah-mudahan ada waktu, semoga Allah mempertemukan kita kembali. Kita terus belajar lagi. Kalau kita mau mengajar itu benar duwe bekal ya. Kalau kita mau memberi itu harus ada yang ada, kita harus punya yang mau diberi. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan yang luar biasa ini, silaturahmi kali ini yang rutin, nanti kita akan training bersama 1 hari, karena memang targetnya itu 1 hari. Agendanya bersama teman-teman nanti bisa memberikan banyak